Hey guys, it's me Octavia and welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa tips biar tulisan kalian itu kelihatan jauh lebih rapi dan juga bagus pastinya. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat kalian dan selamat menonton. Tips yang pertama adalah di bagian kenyamanan. Jadi di kenyamanan ini bakal aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pulpen yang digunakan. Nah, jadi jenis pulpen itu ada 2 setahu aku. Yang pertama adalah pulpen gel dan yang kedua adalah pulpen semi gel. Nah, beda dari kedua pulpen tersebut ini adalah pulpen gel adalah pulpen yang lebih mudah buat dikontrol dan tintanya itu biasanya gel kan pastinya. Nah, kalau misal pulpen semi gel itu lebih susah menurut aku buat dikontrol dan bawaannya pengen cepet-cepet nulis. Nah, karena cepet-cepet nulis itulah yang buat tulisan kita itu agak kurang rapi gitu. Tapi ini tergantung lagi sama kenyamanan kalian. Kalau kalian nyaman pakai pulpen gel, pakai pulpen gel. Kalau misalnya lebih nyaman pakai pulpen semi gel, pakai pulpen semi gel. Kalian coba dulu dua-duanya buat nentuin mana yang lebih cocok. Tips yang kedua adalah posisi menggunakan pulpen. Jadi kenyamanan dalam posisi menggunakan pulpen juga berpengaruh. Jadi kalian bisa coba-coba posisinya kayak gimana. Ada banyak macam posisinya dan tergantung juga kenyamanan kalian pastinya. Jadi aku punya caranya sendiri untuk megang pulpen, kalian boleh juga buat coba. Jadi caranya itu yang pertama di sini jari telunjuknya dan juga jari ibu jari itu ketemu. Habis itu jari tengah itu sebagai penumpu pulpennya biar nggak geser-geser gitu loh. Coba kalian coba cara ini, siapa tahu tulisan kalian bisa jadi lebih rapi. Nah, itu aku coba nulis pakai cara aku sendiri dan hasilnya kayak gitu. Menurut aku itu udah rapi. Habis itu ada cara yang pakai 3 jari gitu, pernah aku lihat dan aku nyoba dan itu kurang rapi banget. Setelah itu ada yang nulis kayak lurus gitu loh. Jadi nggak ada miring-miringnya, aku nggak bisa juga. Habis itu kalau misal miring juga nggak bisa. Jadi emang cocoknya di posisi tersebut. Dan yang ketiga adalah posisi kertas. Jadi posisi kertas ini juga berpengaruh, ada yang posisinya lurus cocoknya dan itu bisa buat tulisannya rapi. Ada juga yang miringnya itu 40-60 derajat, itu bisa buat tulisannya juga bisa rapi. Nah, ada juga yang hampir 90 derajat. Wow, kalian yang mana nih cocoknya? Kalian boleh banget buat coba satu-satu dan nentuin yang mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, biasanya miring-miring itu sampai badannya bahkan sampai miring gitu kadang aku lihat. Jadi ya kalian cocokin aja sama diri kalian sendiri. Selamat mencoba! Rata-rata yang aku lihat itu banyak yang miring 40-60 derajat. Aku sendiri juga miring 40-60 derajat, jarang lurus dan juga jarang miring sampai 90 derajat. Tapi sekarang kalian bisa coba satu-satu tips ini, siapa tahu kalian nemuin kecocokannya dan bisa kalian coba dan gunakan seterusnya. Kita masuk ke bagian kedua yaitu bagian konsisten. Jadi ini bakal aku bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah konsisten dalam bentuk huruf atau font. Nah, ada 3 jenis yaitu bentuk kotak, bentuk bulat, dan juga bentuk lonjong. Nah, ini aku contohin dengan bentuk kotak dan kalian boleh-boleh aja ya makainya. Ini bentuk bulat, kalian boleh juga buat makainya dan juga ada ini bentuk lonjong. Nah, kalian boleh juga buat makainya, tapi ingat, ini jangan digabung ya nulisnya. Kalau misal kalian gabung, bentuk bulat, kotak, sama lonjong kalian gabung itu bakal buat nggak rapi. Jadi satu-satu aja ya pilihnya, jangan kotak sama bulat digabungin sama lonjong juga digabungin, itu nggak boleh gitu. Jadi pilih satu-satu aja. Yang kedua adalah jarak antar huruf. Nah, jadi kalian juga harus konsisten dengan jaraknya. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu jauh itu bakal buat nggak rapi. Dan yang terlalu dekat juga bakal susah buat dibaca. Jadi yang normal-normal aja. Jarak antar hurufnya nggak boleh dekat dan nggak boleh jauh intinya. Oke? Tapi ingat juga jangan digabung antara jarak dekat, abis itu dijauhin, abis itu jarak yang dekat lagi, abis itu jauh, abis itu konsisten. Itu nggak boleh. Intinya harus konsisten, harus sama. Harus sama antar jarak hurufnya. Itu bakal berpengaruh. Selamat mencoba! Next, kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu jarak antar kata. Nah, jadi jarak antar kata ini aku maksud adalah sama dengan spasi. Nah, spasinya itu nggak boleh jauh, nggak boleh dekat, dan tetap harus konsisten. Nah, jarak yang normal itu berapa sih? Jadi jarak antar kata yang normal adalah
Anggap aja kalian nulis huruf O di tengah-tengah dua kata tersebut. Nah, contohnya ada kata konsisten itu harus. Nah, di tengah-tengah antara kata konsisten dan juga itu, anggap ada huruf O yang memisahkan dua kata tersebut. Begitu juga dengan kata itu dan juga harus. Anggap aja ada huruf O yang memisahkan dua kata tersebut. Nah, jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat pastinya. Dan nggak boleh juga untuk digabung. Kalau digabung itu malah kayak kelihatan fatal dan nggak bagus gitu. Ya, konsisten itu perlu. Next, tips yang keempat adalah posisi tulisan. Jadi ada 3 posisi yang biasa digunakan, yaitu posisi di bawah atau nyentuh garis bawah. Yang kedua adalah posisi di tengah, jadi di tengah garis-garis gitu, garis kertas. Dan ada juga yang nulis di atas. Nah, kalian bisa banget untuk pakai antara salah satu dari 3 posisi tersebut. Dan ingat, pastinya jangan digabung juga. Karena kalau misal digabung, itu bakal buat enggak rapi. Contohnya kayak udah di bawah, habis itu di tengah, habis itu di atas, di bawah, di tengah, di atas. Ya digabung lah intinya, itu bakalan buat enggak rapi. Jadi perhatikan juga ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah ukuran. Nah, jadi ukurannya itu adalah ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang, ya tergantung pendapat kalian. Menurut kalian itu kecil, gede, atau tulisannya itu sedang. Nah, jadi kenapa aku bilang ukuran ini perlu? Karena nggak boleh kalian gabung. Jadi kalau misalnya emang dari awal udah tulisannya itu kecil, selanjutnya juga kecil. Jangan nanti tiba-tiba gede, tiba-tiba sedang, atau gimana. Tetap harus kecil, harus konsisten kecil terus sampai tulisannya itu selesai. Dan kalau misal sedang juga sama, dari awal udah sedang, tulisannya ya sampai selesai juga harus sedang. Sama juga dengan yang gede, kalau misal emang dari awal gede tulisannya, sampai akhir juga harus gede biar nggak nanti di tengah-tengah mungkin tiba-tiba kecil gitu kan, nggak rapi gitu kelihatannya. Pokoknya ini jangan digabung juga dong pastinya. Kalau misal udah kecil, habis itu gede, habis itu sedang, atau gimana, itu dicampur-campur, itu nggak boleh gitu. Nah, ada beberapa tips yang nggak aku bilang tadi yang bakal aku kasih tahu sekarang di belakang. Nah, jadi saat menulis itu kertasnya harus ditekan ya, jangan dibiarin nggak ditekan. Jadi kalau misal nggak ditekan itu kan kertas biasanya geser-geser, nah itu juga berpengaruh. Setelah itu, yang perlu kalian perhatikan juga posisi kalian waktu nulis. Nah, jadi ada posisi yang harus tegap atau gimana, itu juga perlu diperhatikan. Apalagi kalau misal kalian nulis atau buat tugas lagi mager, maunya di kasur, biasanya tulisannya itu agak kurang rapih karena emang posisinya itu kurang pas gitu. Nah, habis itu yang pasti yang harus kalian lakukan adalah rajin berlatih. Dari awal, itu di awal emang harus pelan-pelan buat berlatih, nanti lama-kelamaan tanpa disadari bakal lebih cepat nulisnya. Nah, emang dari awal-awal harus pelan-pelan dulu ya. Jangan kayak pengennya cepet-cepet tapi tulisnya harus rapi, jangan gitu dulu. Emang harus pelan-pelan kalau misalnya mau belajar. Dan kalau misal nulis juga, kalau misal emang dari awal miring terus, abis itu kalau misalnya emang dari awalnya tegak tulisannya, tegak terus, atau intinya jangan digabung. Tegak, abis itu miring, tegak lagi, miring, atau gimana, ya jangan digabung intinya. Dan yang terakhir, yang sedikit tips yang aku mau kasih tahu adalah kalau nulis itu harus perhatikan hurufnya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalian latihan dulu hurufnya. Misalnya A terus tulis A. Mana yang menurut kalian kurang konsisten hurufnya, mana yang menurut kalian kurang bagus, itu kalian perbaiki, boleh lingkari dulu. Intinya kalian harus belajar dengan giat untuk ini. Nah, yang terakhir adalah sejajar. Tulisannya itu harus sejajar. Jadi aku diajarin ini waktu kelas 2 sih, waktu lomba Calistung. Jadi disuruh sejajar, dan jujur ini membuat tulisannya rapi. Sejajar itu kayak gimana sih? Bisa kalian lihat di video udah aku contohin. Oke? Dan segitu aja tips dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Goodbye.